satu pelayanan yang sangat excited untuk teman-teman semua. Dan sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih untuk sore hari ini karena kami boleh berkumpul bersama pada malam hari ini untuk mendengarkan satu pemaparan dari produk pelayanan Sabda Ministry Learning Center atau MLC. Tuhan, kami berdoa biarlah melalui acara ini kami boleh dibukakan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi MLC dan bagaimana kami semuanya yang ikut ambil bagian di dalam program MLC ini boleh melihat Tuhan yang bekerja dan apa yang Tuhan sedang bekerja dan apa yang akan Tuhan lakukan melalui program pelayanan yang kami lakukan ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami dan Engkau akan terus memberkati kami dengan kasih anugerah-Mu dan dengan pimpinan-Mu, tuntunan-Mu, bahkan juga dengan apa yang Tuhan sudah canangkan dan rencanakan bagi pelayanan kami dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami yang hidup kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, acara Sabda Unboxing hari ini Ministry Learning Center ini hampir bisa identik dengan hampir identik dengan orang yang ada di belakang MLC. Siapa itu? Nah, hari ini saya undang nih orang yang ada di belakang MLC. Halo Roma. Halo Bu. Ini MLC kadang identik dengan kamu lah kalau orang-orang di kantor tuh. Wah, kalau MLC tuh, itu pasti Roma itu. Ya, tapi Roma nggak sendiri nih. Iya. Roma dengan tim. Ya. Oke Roma, hari ini siap untuk mengupas MLC? Oh, sangat siap. Nah, banyak teman-teman nih yang pengen tahu lebih banyak tentang MLC karena biasanya kita ketemunya di kelas ya. Tapi hari ini kita akan melihat apa yang Roma akan kupaskan bagi kita. Ya, oke. Nah, Roma, ceritakan dulu ke teman-teman ya. MLC ini dulu-dulunya gimana sih? Kok bisa sekarang menjadi kelas-kelas, menjadi pelayanan yang cukup luas, seminar, training, dan macam-macam? Bisa ceritakan sejarahnya? Iya, mungkin kalau diceritakan sejarahnya nanti lama ya. Tapi saya cuma belajar cerita secara singkat ya. Secara singkat saja gitu. Jadi MLC ini satu program dari Sabda yang dibuka sebenarnya di tahun 2020 kemarin gitu. Tapi ini kalau teman-teman MLC yang ngikutin ini adalah salah satu wajah baru dari Pesta. Kalau teman-teman tahu Pesta itu pendidikan elektronik studi teologi awam yang dari dahulunya sudah dibuka oleh Sabda gitu tahun 1998, terus sempat mengalami kendala karena beberapa hal, akhirnya tahun 2000 lagi dibuka dan akhirnya setelah itu terus mengalami perkembangan. Nah, kalau dulu itu pakai platformnya ada Milis Bu, Milis pasti teman-teman mungkin yang lama ngikutin pakai email dulu kali ya. Masih pakai Milis dalam diskusinya, terus habis itu memakai Facebook dan sekarang ini dalam program MLC yang baru kita memakai platform yang lain. Ada Telegram, Zoom, YouTube dan juga WhatsApp group pastinya dalam keberlangsungan kelas-kelas yang ada. Ya, jadi teman-teman yang sudah ikut Pesta, nah ini adalah wajah baru dari Pesta. Pesta yang sekarang kemana nih ya? Ya, sudah jadi wajah baru di dalam MLC. Jadi nggak hilang, tapi tetap dikemas dalam MLC. Ini Pesta yang dewasa nih ya, MLC ya. Oke. Karena dulu namanya Pesta, sekarang jadi MLC. Sebenarnya kenapa dinamakan MLC? Iya, MLC itu kan kepanjangannya Ministry Learning Center. Jadi kita rindukan MLC itu bisa jadi satu pusat belajar dari Sabda, sehingga orang-orang Kristen yang mengikutinya gitu, bukan hanya dari kelas tapi dari seminar atau dari training itu bisa belajar secara bersama-sama dan supaya mereka diperlengkapi gitu dalam pelayanan khususnya. Kalau kemarin Pesta itu mungkin fokusnya cuma belajar teologi, doktrin yang ada. Nah, kali ini dengan MLC ini kita harapkan kelas-kelas yang teologi itu bisa mendarat dalam praktika gitu. Jadi belajar dalam pelayanan-pelayanan yang ada gitu. Ya, jadi malah lebih luas daripada Pesta dulu ya. Iya. Karena dulu itu cuma awam, sekarang itu siapapun bisa mengikutinya gitu. Jadi pendeta bisa ikut, hamba Tuhan yang lulusan teologi bisa ikut. Jadi tidak dibatasi. Teman-teman pendeta nih, teman-teman angkatan
rekan saya nih ya, mungkin udah lama ikut sekolah teologi dan mungkin udah banyak yang lupa. Nah, ikut Ministry Learning Center lagi supaya diperbarui, di-refresh lagi pengenalan dan pengetahuan tentang teologi dan juga tentang pelayanan ya. Oke, aku akan lanjut dengan pertanyaan berikutnya, Roma. Pengalaman kamu di dalam kamu bilang tadi ini sebenarnya MLC sudah mulai 2020, tapi kamu udah ikut sebelum-sebelumnya dengan pesta, Sudah. gitu ya. Nah, sekarang nih ketika kamu menangani dengan MLC ini, apa nih cerita sukanya dan apa cerita dukanya, ada nggak nih? Ya, pasti Bu. Dan sukanya itu sangat banyak. Banyak sekali karena kan tiap kelas itu punya keunikan sendiri-sendiri gitu, dan saya merasakan sukanya itu atau yang berkesan itu ketika peserta yang mengikuti kelas-kelas MLC itu bisa diperlengkapi, yang tadinya mungkin tidak tahu, ketika belajar bersama-sama dengan anggota lainnya juga semakin lebih tahu. Dan dari saya sendiri bersyukur karena bisa memiliki relasi baru juga dengan sahabat sabda yang baru gitu. Jadi semakin kesini semakin banyak teman baru yang saya dapatkan. Dan kesan lainnya mungkin kalau dari sisi internal ya, kalau kita nyiapin modul, kalau kita harus berlomba-lomba, kalau kita harus menunggu kelas itu sampai malam karena ada beberapa peserta yang nggak punya kadang malam gitu. Jadi itu satu kesan tersendiri sih. Iya, saya ikut kan ya juga di Ministry Learning Center, kadang untuk jadi moderator, kadang juga bantu untuk mengedit modul atau membuat modul gitu ya. Memang sih banyak gayangnya kalau orang Jawa bilang ya, karena kita sampai lembur-lembur, bahkan modul yang harusnya dipakai besok itu baru hari ini tuh tupi-tupi diperbaiki sampai hari hanya baru selesai. Ya, bisa juga. Iya, oke. Roma, di belakang kamu pasti ada banyak teman yang bantuin ya? Pasti. Atau sendiri nih? Gak mungkin saya sendiri, mana bisa kuat. Ya, jadi di belakang layar udah pasti banyak yang menolong saya dalam pengerjaan maupun melakukan kelas-kelas online ini. Mungkin dari sisi admin, mungkin rekan-rekan yang MLC yang ikut malam ini sudah pada tahu ya. Dari admin yang selalu setia untuk menolong dalam keberlangsungan kelas itu ada Ibu Mei, ada Rode, ada Tere, ada Sandra, dan ada Kun. Ada beberapa rekan lainnya yang menolong sebagai admin kelas. Dan kalau untuk pembuatan konten modul sendiri kan biasanya kan kita sebelum mengadakan kelas akan ada modul yang dipersiapkan seperti itu. Nah, tentunya ada Ibu Yulia yang menolong, ada Ibu Evi, ada saya juga, dan ada Kak Santi. Dan untuk moderator kelas sebagai fasilitator biasanya ada teman-teman yang lain yang mungkin sudah diketahui ya, ada Bima, ada Andi, ada Ibu Yulia, Bu Evi, dan juga saya gitu. Jadi kita saya nggak kerja sendiri Bu, kita kerja sama-sama, dan di belakang layar juga ada teman-teman yang dukung dalam pembuatan brosur, mempromosikan bahan, dan kelas itu ada teman-teman dari divisi lain yang pasti membantu. Jadi semua punya peranan penting di situ. Ya, kelihatannya ada banyak banget nih orang-orang yang di belakang layar, tapi juga ada banyak sekali kerjaan-kerjaannya. Nah, kira-kira MLC itu ngerjain apa saja sih kok harus banyak sekali orang yang terlibat? MLC itu ngerjain ya, kalau kita membuka kelas aja Bu, itu detailnya itu kelengkapannya sangat penuh, dari pendaftaran, dari follow up peserta, sampai nanti keberlangsungan kelas seminggu, habis itu ada follow up untuk sertifikatnya sampai pengiriman sertifikatnya. Itu baru kelas, belum lagi dari seminarnya, ada teman-teman yang akan mendukung sebagai presentator, training juga demikian. Jadi, dan ada begitu banyak event lainnya juga yang diadakan dalam program MLC. Jadi bukan hanya sebatas kelas, tapi ada seminar training yang sangat memperlengkapi. Padahal kelas aja udah ribet banget ya. Iya. Masih tambah yang lain-lain gitu. Dan kedepannya MLC akan lebih banyak kelas atau lebih banyak seminar atau lebih banyak training nih kira-kira? Masih akan berjalan beriringan mungkin, karena akan ada tetap kelas yang sudah masuk dalam kalender, dan ada juga seminar, ada juga training, bahkan ada juga roadshow yang akan dilakukan. Ya. Jadi masih akan terus berlangsung. Ya, udah punya jadwal nih, sampai kapan nih jadwalnya? Sudah Bu, sudah ada, dan sudah ada. Nah, teman-teman khususnya yang sudah ikut program MLC ya, ada banyak yang sudah disiapkan dan tunggu tanggal mainnya ya. Oke, Roma bisa nggak ceritakan ke kita berapa banyak sih sebenarnya pelayanan yang maksudnya berapa banyak orang yang sudah dilayani oleh MLC khususnya dalam kelas-kelasnya? Ini kan tadi nyebutnya kelas
terus satu kali membuka satu bukan mata kuliah ya namanya ya, tapi satu modul gitu. Kira-kira ada berapa kelas yang dibuka? Oke, kalau biasanya umpamanya kalau kemarin itu kelas bedah pasca yang berlangsung itu dibuka langsung 5 kelas. Dan pesertanya banyak ya? Karena pesertanya lebih dari 104 orang, itu lebih dari 100 orang. Jadi dibuka 5 kelas untuk 5 kelas ya. Ada 5 kelas yang dibuka dengan jumlah peserta itu maksimal 20 sampai 25 orang. Ya, kenapa kok cuma 20 nggak bisa lebih? Iya Bu, ini karena 20 saja kadang kalau kita diskusi di dalam itu sudah sangat panjang, karena peserta kelas-kelas MLC ini bukan peserta yang asal ikutan dan mereka sudah komitmen mengikuti sampai selesai. Jadi 20 itu kita sudah sangat maksimal sih menurut saya untuk 20 orang bisa belajar sama-sama. Supaya kita bisa memantau mereka dengan baik dan juga mereka bisa aktif ya. Kalau 100 satu kelas mungkin kalau aktif nggak kebaca lagi gitu ya, karena lewat WA ya. Ya, jadi kira-kira sampai sekarang nih, dari awal Januari sampai sekarang, kira-kira ada berapa peserta yang sudah pernah ikut kelas-kelas MLC? Kalau dari data yang saya lihat itu untuk peserta MLC kelas aja itu lebih dari 600 peserta unik. Ya, karena kan kadang satu kelas itu diikuti untuk kelas selanjutnya gitu. Dan itu ada lebih dari 600-an, dan untuk peserta yang lulus sendiri lebih dari 500-an orang. Karena di kelas ini komitmen, jadi kalau tidak aktif biasanya akan tidak lulus dan nggak mendapatkan sertifikat gitu. Iya, saya sendiri kan ikut ya menjadi moderator. Kadang-kadang ada rasa kasihan, tapi ya demi disiplin gitu ya. Kalau nggak aktif di kelas tuh satu hari aja nggak boleh. Satu hari aja nggak aktif, itu udah nggak bisa lanjut lagi katanya ya. Iya, apa keterangan itu pasti dikeluarkan. Wah, tega ya. Karena begitu peraturan sejak awal. Dan peserta biasanya sudah tahu karena kita pasti follow mereka sebelum masuk. Ya, makanya kalau ikut MLC harus benar-benar disiplin ya. Oke, Roma mau tanya lagi nih. Siapa saja sih sebenarnya target MLC selain tadi dikatakan hamba Tuhan? Orang awam tuh orang awam yang gimana yang diharapkan bisa ikut kelas-kelas MLC? Ya, kalau siapa saja tadi itu semua orang bisa belajar sama-sama, nggak dibatasi lagi hanya orang awam gitu. Hamba Tuhan, pendeta yang lulusan teologi bisa masuk dalam kelas ini. Dan biasanya kalau kita lihat itu targetnya itu menurut kelasnya sih. Biasanya kalau kemarin kita buka kelas, misalnya kelas guru sekolah minggu, kita harapkan itu guru-guru sekolah minggu yang bisa join untuk belajar bersama-sama bagaimana mungkin menjadi contoh seorang guru sekolah minggu gitu. Jadi siapapun bisa belajar di dalam kelas MLC ini. Jadi bukan hanya ada batasan umur nggak? Nah itu sebenarnya nggak ada batasan umur, tapi kita berharap itu banyak rekan-rekan muda sebenarnya bisa bergabung karena mereka generasi kunci gereja ya. Jadi mereka perlu diperlengkapi gitu. Kamu bilang muda tuh berapa umurnya? Umur berapa muda? Ya mungkin sekitaran 20-30 gitu. Tapi di sini sih semakin kesini sih cukup banyak juga peserta muda yang ikuti. Kalau di pesta dulu cukup banyak yang tua, tapi semakin kesini cukup banyak yang muda-muda saya lihat. Ingat nggak kamu siapa yang paling muda yang pernah ikut di kelas MLC dan yang paling tua yang pernah ikut MLC? Oke, kalau saya ingat itu ada Gabriela, ada adiknya, Destri namanya, ada adiknya. Destri itu umur 14 tahun kalau tidak salah. Boleh ya ikut ya? Boleh. Berarti masih SMA tuh? Iya, masih SMA. Nah itu mungkin itu ya yang umur 14 tahun. Dan paling tua pernah juga tuh ada Bapak Arif. Arif itu sekitaran umur 70-an. Mungkin ada juga yang di kelas lain yang rentang usianya lumayan ya, dari 14 sampai 70 boleh ikut semuanya. Jadi teman-teman jangan ketinggalan ya. Berapapun umur kalian, ayo join, kita belajar ya, belajar dengan baik. Ya, teman-teman luar biasa ya. Tanggal 2 Mei nanti, hari apa ya? Tapi bukan cuma Lebaran, tanggal 2 Mei itu juga hari nasional, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Nah, bagi teman-teman yang
berkecimpung dalam dunia pendidikan pasti sangat familiar sekali dengan kata pembelajaran. Bahkan ada banyak buku, banyak diskusi, juga banyak orang yang selalu menekankan ya jadilah manusia pembelajar. Nah, MLC ini semangat pembelajarannya gimana nih untuk menyambut Hari Pendidikan? Ya, semangat belajarnya pasti tetap tinggi sih menurut saya, karena kan namanya kita ini pembelajaran online yang sistematis dan dinamis gitu. Jadi kita tetap berharap gitu semua peserta yang ikuti kelas ini bisa diperlengkapi dalam kelas ini. Tapi bukan hanya diperlengkapi di sini, mereka juga kedepannya follow-up-nya bisa tetap belajar mandiri gitu. Ya, jadi teman-teman, ini adalah salah satu usaha dari Yayasan Lembaga Sabda untuk ikut ambil bagian menciptakan manusia-manusia pembelajar, khususnya menyambut Hari Pendidikan. Saya kira kita diingatkan lagi betapa pentingnya menjadi manusia pembelajar, dan MLC menjadi salah satu sarana yang bisa teman-teman pakai untuk menciptakan cita-cita bangsa ini menjadi manusia-manusia pembelajar di Indonesia. Ya, Roma, aku mau tanya lagi tentang MLC nih. Pernah nggak ada pesan yang spesifik, ada pesan yang khusus gitu ketika kamu menjalankan tugas-tugas program MLC ini, baik itu seminar atau training atau kelas atau apapun? Menurut kamu yang paling berkesan dan yang paling menginspirasi kamu apa? Yang paling berkesan, ya kalau yang menginspirasi itu kalau pelayanan dari Sabda MLC itu bisa bermultiplikasi. Jadi mereka bisa bagikan di komunitas pelayanan mereka, dan banyak respon positif yang kita dapatkan ketika membuka kelas, karena bukan hanya berhenti mereka membagikannya. Seperti tahun lalu kita buka kelas kehidupan Rasul Paulus, itu ada Pak Widodo yang dengan semangat membara itu membagikan ke komunitas belajar Alkitab di gerejanya. Dan kalau satu kesan yang lain juga mungkin ini lebih ke awal tahun 2020-2021 kemarin Bu, yang saat pandemi Covid itu sedang gelombang tinggi-tingginya gitu ya. Jadi kelas kita buka dan ternyata ada beberapa peserta juga yang mengalami kedukaan gitu karena kehilangan keluarga, kehilangan sahabat, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Jadi kita juga ngerasakan apa yang mereka rasakan gitu. Jadi punya relasi yang baik sih yang saya lihat, bukan hanya saya, mungkin teman-teman admin atau moderator kelas juga bisa punya perasaan yang sama itu. Ya, udah kayak keluarga ya? Iya, keluarga ya. Sabda MLC. Ya, bahkan saya ingat suatu ketika dulu pada masa-masa pandemi yang lagi puncak-puncaknya itu ya, kita kehilangan satu peserta juga dari MLC ya, karena COVID, sehingga beliau dipanggil Tuhan. Dan itu itu memberi satu perasaan yang kehilangan yang luar biasa. Ya, MLC ini sudah seperti menjadi keluarga besar ya. Iya. Ya, gimana caranya untuk memaintain atau memelihara persahabatan dan juga rasa kekeluargaan di dalam kelas-kelas MLC ini atau dalam pelayanan MLC? Kalau untuk memelihara tubuh Kristus yang ada ini, jadi kita punya grup-grup WA dan juga grup Telegram yang dimana kita bisa selalu komunikasi langsung dengan mereka, karena ketika mereka ngikutin kelas, setelah kelas selesai itu mereka tidak pergi begitu saja. Jadi mereka sudah berkumpul di satu tempat dan kita bisa di situ saling mendukung gitu, saling memperdalam kebersamaan juga di dalam grup-grup WhatsApp group atau Telegram yang ada. Jadi nggak kehilangan langsung setelah selesai kelas ya, tapi kita masih bisa bersama-sama, masih ada follow up. Ya, saya lihat admin-admin MLC ini benar-benar dekat dengan para peserta, dan mereka juga sangat dikenal oleh para peserta karena mereka selalu aktif mengontak para peserta. Oke, kalau hubungannya dengan gereja gimana, Roma? Apakah MLC punya satu kontribusi terhadap gereja? Ya, kita harapkan sih sebenarnya bisa Bu, dan puji Tuhannya itu setelah adanya program MLC ini bisa lebih dekat sih saya lihat dengan gereja. Ada salah satu peserta MLC yang akhirnya mengundang secara pribadi dari Sabda Life untuk bisa juga memberikan roadshow kepada gereja dari seminar yang pernah kita lakukan gitu. Jadi kita juga bisa mendukung pelayanan gereja dan tubuh Kristus yang ada di gereja gitu. Jadi boleh ya mengundang MLC untuk pelayanan bagi gereja mereka, tapi secara online ya? Iya, karena ini masih pandemi. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan sih Bu, nanti kalau suatu saat bisa dilakukan offline.
Iya, oke. Aduh, teman-teman, waktu berjalan cukup cepat nih ya. Walaupun kita nggak bisa berlama-lama lagi, masih ada 2 pertanyaan ini yang saya ingin berikan ke Roma. Roma, apa rencana yang akan dilaksanakan MLC di tahun ini? Iya, Semester ini, nanti Juni, lalu ada semester depan. Kira-kira ada rencana big plan untuk MLC? tentu saja. Jadi kemarin kalau kita sudah lakukan beberapa kelas, lakukan seminar training, dan ini akan masih terus berlangsung di kuartal kedua ini. Nah, mungkin kita lihat sebentar ya Bu ya, untuk situsnya. Ya. Hampir kelupaan. Jadi ini adalah situs Sabda Live teman-teman, di mana biasanya kita ini jadi wadahnya Sabda MLC khususnya untuk menyimpan, bukan hanya menyimpan, kiranya ini juga bisa dilakukan teman-teman untuk pembelajaran pribadi. Ini kelas-kelas yang sudah dibuka selama kurang lebih 1 tahun ini, dan ketika saya tadi lihat lebih dari 30 kelas ternyata yang sudah dibuka. Jadi cukup banyak, dan kalau teman-teman kemarin nggak sempat ngikutin, ini sangat berguna karena sudah ada materinya juga di sini yang bisa digunakan untuk belajar mandiri. Selain itu juga ada seminar. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nanti ke depan juga masih akan ada seminar GoPray, khususnya ini berjalan secara rutin dan dilakukan tiap bulan. Kalau kemarin kita sudah lakukan berdoa bagi bangsa dan gereja, dan nanti di Mei akan berdoa bagi suku digital, dan masih ada juga seri ke atas saja. Masih ada seri yang dilakukan, ini masih akan terus berlangsung Bu. Jadi ini bukan akhir, jadi ini berseri. Ini seri Go Sabda, MLC ini spesifik untuk kelasnya, dan juga seri Gogan juga masih ada di bulan Juni nanti. Dan mungkin, ini kita lihat bukan satu sih, sebenarnya cukup banyak ya. Setiap kali kelas kan ada testimoni yang diberikan oleh ya, kalau setiap pesertanya ada 600, berarti udah ada 600 testimoni dong. Seharusnya nanti teman-teman bisa sih buka di Vesta.org, situ udah tersedia semua testimoninya. Dan ini dari beberapa kelas ini sudah ada beberapa yang kita rangkum ini, yang kemarin mengikuti kelas bedah kita Yakobus tahun lalu ternyata, dan ada juga yang mengikut teman-teman bukan hanya dari Indonesia ya, dari Sabah Malaysia, ada juga kemarin sahabat MLC dari Jerman. Jadi cukup banyak yang ngikutin ya, bukan cuma. Tapi harus orang Indonesia ya, karena pakai bahasa Indonesia ya, benar. Nah, ini satu berkat yang didapatkan kemarin Pak Joni yang mengikuti kelas bedah kitab Yakobus. Ini ya, dari Malaysia karena dia bisa bahasa Indonesia juga, maksudnya mirip ya bahasanya, jadi nggak masalah. Bahasa Melayu, jadi masih bisa ngikutin. Nah, jadi dari Sabang sampai Merauke ini bisa bergabung semua di grup Sabda MLC, jadi kita punya teman semakin banyak ya. Kayak jadi Indonesia kecil di dalam kelas-kelas MLC. Ya, saya lihat kadang-kadang ini dari Manowari, berarti dari Papua pun banyak yang ikut ya. Benar Bu. Benar, apalagi kemarin di bedah kitab terakhir, bedah pasca sama kelas semuanya anak pasca itu dari Papua cukup banyak pesertanya. Oke. Wow. Ya, teman-teman jangan ada yang ketinggalan ya. Kita akan ketemu dengan banyak sekali peserta-peserta dari berbagai tempat, berbagai pulau ya di Indonesia, dan kita bisa belajar bersama-sama. Kita punya spirit untuk belajar ya. Oke. Aduh, waktu udah mepet banget nih, Roma. Pesan terakhir nih. Ini, apakah ada teman-teman yang menyaksikan acara ini mau bertanya? Kita membuka waktu untuk saudara bisa bertanya, memberikan komentar, boleh memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan. Ayo, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kita tunggu. Masih ada waktu 4 menit, 3 menit, 4 menit lagi sebelum nanti Roma akan memberikan closing statement-nya. Adakah? Belum ada yang bertanya? Ayo, ini ada Ibu Ling, ada Nehe, ini salah satu juga peserta yang lumayan muda. Ada Pak Jeffrey, ada Pak Billy, ada Pak Yuwono, ada Ibu Melce. Ayo silakan, apakah ada pertanyaan tentang MLC atau mungkin saran-saran untuk MLC, tanggapan? Silakan. Saya tunggu nih 1 menit lagi ya. Ya, Roma, kalau kamu lihat dari para peserta, baik itu seminar, baik itu training, baik itu kelas-kelas gitu ya.
Kira-kira menurut kamu antusiasme orang-orang Kristen dalam belajar itu gimana? Cukup baik kah? Dan apakah kelihatan antusiasme mereka dalam belajar? Ya, kalau dari peserta MLC sudah kelihatan sih, karena ketika mereka mengikuti kelas, kita sudah bentuk satu persyaratan, satu sistem kelas yang cukup baik gitu, dan mereka bisa ngikutin sampai selesai, Bu. Karena di kelas kan kita bukan cuma diskusi, kita juga harus membaca modul, kita juga harus mengerjakan tugas tertulis, sampai dengan diskusi juga harus setiap hari aktif gitu. Jadi saya melihat bahwa mereka benar-benar punya antusias yang tinggi, terus punya kedalaman yang baik juga dengan peserta yang lainnya gitu. Jadi semakin banyaklah kebersamaan yang terjadi di kelas ini. Pernah nggak di kelas ada yang berantem? Berantem mungkin mendekati debat, tapi tidak berkepanjangan karena kita diawasi oleh moderator. Ya, langsung skip gitu, jadi nggak akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Sejauh ini nggak ada ya, jadi semua pesertanya baik-baik semua. Oke, ya ini ada satu pertanyaan dari Pak Jeffrey. Ada yang nggak lulus kelas? Wow, tentu saja. Banyak, Pak, ternyata banyak nih yang nggak lulus. Di antara semua yang 500 lebih tadi lulus, ada yang 100 lebih yang nggak lulus. Ya, kenapa nih nggak lulus? Ya itu tadi, karena mungkin sebenarnya banyak hal yang terjadi gitu. Kadang ada beberapa peserta yang benar-benar tidak bisa karena kebentrok dengan beberapa tugas yang lainnya, ada yang mengalami kedukaan. Tapi memang ada juga rekan-rekan peserta yang nggak aktif dalam diskusi. Jadi karena kita udah sesuai kesepakatan, sesuai komitmen, jadi ketika tidak mengikuti atau melanggar peraturan yang ada, kita terpaksa mengeluarkan. Tapi kita selalu komunikasi baik dengan mereka, walaupun harus keluar. Bukan berarti kalau nggak muncul langsung di out gitu, enggak ya. Biasanya dikasih reminder dulu, kemudian diingatkan, didorong gitu ya. Nanti kalau sudah terpaksa sekali dia nggak bisa ikut, ya sudah, kita harus relakan ya. Roma, ini ada pertanyaan lagi nih dari Julius. Ini nggak tahu nih, Pak Julius Manulang mungkin. Apakah kelas MLC ada untuk peserta tunanetra kah? Oh iya. Kalau sejauh ini sih belum ada, Bu. Belum ada ya? Belum ada. Mungkin kalau itu kelasnya kelas Zoom, karena kan harus audio ya. Kalau itu diskusi langsung secara audible, kemungkinan bisa ya. Tapi belum. Apakah MLC akan memikirkan nih? Mungkin bisa saja dipikirkan, karena ini juga satu masukan yang baik. Oke Pak, akan dicatat ya oleh pengelola MLC nih. Siapa tahu nanti suatu ketika akan bisa ada kelas tunanetra. Ada pertanyaan lagi nih dari Pak Billy. Mau tanya, apa ada dispensasi untuk yang nggak bisa ikut, misalnya rekaman video dan lain-lain? Oh, mungkin ini Pak Billy baru nih. Iya. Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit. Wah, ini waktunya udah lebih, tapi nggak apa-apa, sedikit aja. Iya, dispensasi bagi yang nggak ikut. Ini mungkin maksud dia apakah selalu harus online gitu. Oke. Jadi mungkin kalau nggak bisa ikut online, apakah bisa lihat rekamannya saja? Kalau untuk kelasnya? Ya, kelas. Kalau untuk kelasnya kan kita bentuk kelasnya di satu WA atau Telegram group gitu. Jadi sebenarnya nggak setiap, jadi tidak lewat Zoom ya kelasnya ya? Kelasnya itu bukan lewat Zoom, tapi melalui WhatsApp group atau Telegram group. Tapi pertemuan untuk pembahasan materi utama sebelum kita masuk kelas memang pasti melalui Zoom gitu. Training. Ya. Nah, jadi di kelas itu nanti dalam sehari nggak diharapkan semua bisa aktif sih, tapi bisa disediakan waktunya gitu ya. Jadi block time mungkin 1 jam untuk membaca, untuk merespon ataupun memperdalam diskusi yang ada gitu. Jadi dengan kata lain, waktunya sangat fleksibel. Jadi teman-teman tuh, terutama yang lagi kerja ya, bisa ikut karena tidak ada jam tertentu yang harus diikuti atau waktu tertentu enggak, tapi sesuai dengan jadwal pribadi ya, dan kapan bisa gitu ya. Paling tidak kira-kira dalam 1 hari diharapkan block time-nya berapa lama? Paling tidak minimal 1 jam, Bu. Minimal 1 jam. Jadi 1 jam itu biasa spread, misalnya setengah jam pagi atau setengah jam malam, atau malam
namanya 1 jam, atau di sela-sela waktu makan siang juga bisa, kapan saja boleh meresponi karena moderator biasanya akan memberikan pertanyaan, lalu setelah itu sepanjang hari ada 2 pertanyaan. Biasa sepanjang hari boleh menjawab kapan saja. Iya, benar. Iya. Oke, wah ini sudah mau tutup malah lebih banyak pertanyaan nih. Iya, ini Pak Julius memberikan tanggapan nih. Betul Bu Yulia, ada komunitas tunanetra di Purwosari Solo. Wow, siap nih Pak. Kita akan pikirkan ya, kita doakan dulu ya, kalau Tuhan kehendaki, kalau Tuhan menginginkan, pasti akan bisa. Tapi yang jelas Pak, pelayanan sabda di beberapa produk pelayanan sabda itu juga untuk para tunanetra. Jadi kapan saja silahkan kontak kami Pak Julius. Ya, oke, waktu udah lewat banget nih. Ada pesan-pesan dari kamu Roma untuk teman-teman yang saat ini mungkin mengikuti kelas-kelas dari MLC? Ya, pesannya atau harapannya untuk seluruh peserta bahkan yang akan jadi calon peserta MLC nanti bisa bergabung sama-sama, kita belajar bersama-sama, bertumbuh sama-sama, dan juga nanti apa yang sudah kita dapatkan tentunya bisa kita aplikasikan dalam komunitas pelayanan kita supaya pelayanan Tuhan di Indonesia ini semakin maju gitu. Jadi tidak berhenti di satu tempat dan kita bisa bagikan ke orang lain. Nah, jangan lupa juga untuk ajak teman-teman yang lain untuk join dalam kelas-kelas MLC atau seminar-seminar MLC berikutnya, karena akan ada kelas, ada bedah kitab yang akan masih terus kita lakukan sampai akhir tahun nanti. Silakan kontak nanti admin Kusuma ya, bisa kontak di 0821 3313 3315. Nah, teman-teman tadi ada satu statement yang Roma katakan ya, ada bedah kitab juga. Wow, bedah kitab itu apa? Wow, pokoknya harus ikut MLC deh. Sebulan sekali selalu akan ada bedah kitab. Ini kitab apa yang Ibu? Kitab Alkitab kan ya? Iya benar, bedah Alkitab ya. Jadi kita akan belajar bagaimana menggali Alkitab dan selama 1 minggu. Ini kelas-kelas MLC biasanya 1 minggu berlangsung. Komitmen hanya 1 minggu, nggak sampai berbulan-bulan, nggak sampai sebulan bahkan. 1 minggu saja, dan itu block time 1 hari kira-kira 1 jam, pasti bisa deh. Tadi Roma juga nawarkan siapa yang mau menjadi peserta baru, silahkan kontak kami. Kontaknya di mana nih Roma? Di WhatsApp dari MLC 0821 3313 3315. Iya. Iya. Kalau teman-teman ada yang mau kontak WA kami, kontak WA admin tadi udah disebutkan sama Roma ya. Sudah ada kontak. Bisa diulang lagi. Ada button WA juga di sini, nanti silakan diklik langsung ke situsnya ya. WhatsApp-nya MLC. Ya. Oke, selamat berjoin. Kita akan ketemu lagi nanti di kelas. Ini kelas yang paling dekat yang akan dibuka apa nih? Kelas dasar-dasar iman Kristen yang kedua. Oh, kedua. Jadi nggak boleh dong kalau belum ikut yang 1. Nah itu, nanti kita lihat saja. Nantikan saja. Soalnya yang ikut udah banyak nih. Jadi ya, tapi akan ada dibuka kelas bedah kitab juga. Kelas bedah kitab untuk Mei ya? Untuk Juni Bu, bedah kitab. Juni. Oke. Nah, tunggu tanggal mainnya. Teman-teman ikut, kalau perlu lihat dulu arsip-arsipnya supaya semakin familiar. Oke, thank you so much Roma untuk waktunya. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita. Semoga ada kebangunan pembelajaran bagi para jemaat yang ada di mana saja yang ingin mendalami pelayanan dan juga teologi, silakan bergabung dengan MLC. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, acara Sabda Unboxing yang telah mengupas tuntas Ministry Learning Center harus berakhir sekarang, tapi akan ada lagi. Jadi kita gabung lagi ya, Kamis yang akan datang kita akan mengupas lagi produk pelayanan Sabda yang lain, yaitu kartu doa suku. Ya, ini sangat bagus sekali, khususnya teman-teman yang bergerak dalam bidang pelayanan misi. Saya yakin teman-teman ingin tahu apa itu kartu doa misi. Pokoknya bagus banget deh. Ikuti bagaimana mereka membuat, untuk apa, dan bagaimana bisa digunakan.
itu sangat bagus sekali untuk pelayanan misi gereja, untuk menggerakkan memobilisasi jemaat untuk berdoa bagi suku-suku di Indonesia. Join ya, jangan lupa. Nah, karena itu silakan follow IG, Instagram @sabdaresources, dan silakan aktifkan notifikasi supaya nanti ketika ada pelayanan baru yang akan kami lakukan, saudara pasti akan mendapatkan notifikasinya. Oke? Thank you untuk waktunya. Senang bisa bergabung lagi minggu depan. Ya. Oke. Kita akan lakukan doa penutup sebelum kita leave. Ya. Kita akan berdoa dulu ya. Saya akan minta Roma untuk tutup doa. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur untuk segala anugerah berkat dan kesempatan yang masih Tuhan izinkan kepada kami dari Yayasan Lembaga Sabda untuk bisa mengupas tuntas produk yang ada di Yayasan Lembaga Sabda, dan khususnya kali ini kami boleh melihat sama-sama Tuhan pembelajaran yang ada di Sabda dari Ministry Learning Center. Tuhan berkati setiap rekan-rekan dari sahabat MLC atau pengguna Sabda yang mengikuti acara hari ini atau yang akan menyaksikan rekaman tundanya untuk bisa kembali melihat satu sistem pembelajaran ini. Dan kalau juga ada yang sudah mengikuti, kiranya Tuhan terus berikan komitmen untuk terus belajar firman-Mu, kedalaman firman-Mu, supaya mereka semakin setia di dalam mengikut Tuhan. Dan kami rindu juga rekan-rekan baru juga boleh bergabung dalam kelas-kelas MLC berikutnya. Berkati rekan-rekan kami yang sudah bertugas malam hari ini dari Sabda, dan berkati juga seluruh pengguna Sabda atau sahabat Sabda di luar sana. Terpujilah nama-Mu. Kami menutup untuk Sabda Unboxing MLC malam hari ini dalam satu nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur. Amin. Amin. Nah, selain Roma dan saya, ada 3 rekan kami yang juga akan mengucapkan goodbye. Ada Tian, ada Melisa, dan juga ada Nikos. Selamat ketemu lagi minggu depan. Bye.